Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Teguh Ardiansyah dari kelas BK 5C, Prodi Perbankan dan Keuangan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi akuntansi, komitmen, dan kontingensi. Silakan simak videonya. Baik, kita akan masuk kepada materi akuntansi, komitmen, dan kontingensi. Yang pertama, pengertian komitmen. Komitmen adalah suatu ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak, yang harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Jenis-jenis komitmen. Ada dua jenis komitmen, yaitu komitmen tagihan dan komitmen kewajiban. Apa itu komitmen tagihan? Yaitu komitmen yang akan diterima oleh suatu bank dari pihak lainnya. Nah, selanjutnya komitmen kewajiban. Komitmen kewajiban yaitu komitmen yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabah atau pihak lain. Nah, kita masuk kepada pencatatan komitmen dalam laporan keuangan. Transaksi komitmen dicatat oleh bank di luar pos-pos neraca karena belum ada transaksi, yaitu pada rekening administratif. Standar Keuangan Akuntansi Perbankan Indonesia atau SKAPI mewajibkan bank untuk mencatat transaksi komitmen ini secara single entry karena pada tanggal laporan keuangan harus terlihat jelas komitmen bersih dari suatu bank. Nah, selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis komitmen menurut jenis transaksinya. Yang pertama itu ada fasilitas pinjaman yang diterima. Pinjaman yang akan diterima oleh bank dari bank lain dan atau pihak lain dan belum dipergunakan pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Nilai komitmen sejumlah nilai nominal penarikan atau pelunasan atas fasilitas tersebut. Contohnya, apabila Bank Omega menyetujui perjanjian pinjaman yang akan diterima dari Bank ABC sebesar 300 miliar rupiah oleh Bank Omega, transaksi ini harus dicatat pada sisi rekening administratif dengan jurnal sebagai berikut. Rekening administratif rupiah yaitu fasilitas pinjaman yang diterima pada debit sebesar 300 miliar rupiah. Jenis komitmen menurut jenis transaksinya apabila pada tanggal jatuh tempo diterima pinjaman sebesar 175 miliar dari Bank ABC dan dimasukkan ke rekening giro Bank Omega pada Bank ABC, maka Bank Omega akan membukukan dengan jurnal sebagai berikut. Giro Bank ABC sebesar 175 miliar pada debit dan pinjaman yang diterima 175 miliar pada kredit. Dengan demikian, jurnal single entry diperlukan untuk menghapus rekening administratif seperti di bawah ini. Rekening administratif rupiah, fasilitas pinjaman yang diterima sebesar 175 miliar rupiah pada kredit. Bisa dilihat contohnya. Selanjutnya kita masuk kepada jenis komitmen menurut jenis transaksi yang kedua, yaitu fasilitas kredit yang diberikan. Kredit yang telah disetujui oleh bank untuk diberikan kepada nasabah dan masih berlaku untuk digunakan nasabah. Contoh, apabila seorang nasabah telah disetujui untuk menerima fasilitas kredit sebesar 120 juta rupiah, maka transaksi akan dicatat sebagai komitmen kewajiban dengan jurnal sebagai berikut. Rekening administratif rupiah, fasilitas kredit yang diberikan pada kredit itu sebesar 120 juta rupiah. Nah, apabila nasabah tersebut melakukan penarikan cek sebesar 35 juta rupiah dan disetorkan ke nasabah Bank ABC melalui clearing akan dibukukan sebagai berikut. Debitur pada debit itu sebesar 35 juta rupiah. Bank Indonesia gironya pada kredit sebesar 35 juta rupiah. Ayat jurnal atau komitmen rekening administratifnya sebagai berikut. Rekening administratif rupiah pada debit sebesar 35 juta rupiah. Nah, yang ketiga dari jenis komitmen menurut jenis transaksinya yaitu kewajiban pembelian kembali aktiva bank yang dijual dengan syarat repo atau repurchase agreement. Adalah kewajiban bank untuk membeli kembali aktiva bank pada waktu tertentu yang sesuai dengan perjanjian seperti transaksi dalam valuta asing atau swap. Yang keempat itu ada letter of credit yang tidak dapat dibatalkan. Adalah letter of credit berdokumen yang dibuka dengan syarat tidak dapat dibatalkan. Contohnya pada Bank Omega menerbitkan letter of credit irrevocable senilai 300 juta rupiah.
untuk nasabah PT XYZ yang setoran jaminannya sebesar 30%, maka jurnalnya bisa dilihat RAR Irrevocable Letter of Credit dalam negeri repo sebesar 300 juta rupiah pada kredit. Nah, yang kelima itu ada akseptasi wesel impor atas dasar letter of credit berjangka. Adalah apabila komitmen bank untuk melakukan pembayaran kepada pihak terkait, ya, ini berarti komitmen bank untuk melakukan pembayaran kepada pihak terkait yang diberikan dalam bentuk penandatanganan terhadap wesel-wesel import yang ditarik atas dasar LC berjangka yang diterbitkan bank. Nah, contohnya, apabila bank koresponden Bank ABC yang merupakan bank pembayar atas letter of credit DN yang telah diterbitkan Bank Omega cabang Jakarta menerbitkan wesel berjangka senilai 400 juta dan meminta agar Bank Omega mengaksepnya, maka oleh Bank Omega cabang Jakarta akan diaksep dengan jurnal sebagai berikut. Rekening administratif rupiah wesel berjangka Usens LCDN yang diaksep pada kredit itu sebesar 400 juta rupiah. Nah, selanjutnya yang keenam ada transaksi valuta asing tunai atau SPOT yang belum diselesaikan. Adalah komitmen bank yang bersifat tagihan atau kewajiban yang timbul karena transaksi falas tunai. Contohnya, Bank Omega menjual valuta sebesar 20.000 US dollar kepada seorang nasabah giro rupiah dengan kursnya 2.050 rupiah. Penjualan falas atau banknote akan menciptakan kewajiban dalam valuta asing yang dijual atau US dollar dan tagihan dalam valuta rupiah sebesar nilai lawannya. Maka jurnal yang dibuat oleh Bank Omega sebagai berikut bisa dilihat ya. Rekening administratif rupiah atau RAR transaksi penjualan falas tunai spot yang belum diselesaikan pada debit itu sebesar 41 juta rupiah. Nah, Bank Omega kembali membeli falas sebesar DM 10 juta rupiah, 10 juta DM dari Bank ABC. Dengan kursnya itu 1.290 rupiah per DM-nya. Nah, pada waktu menutup transaksi tersebut dan belum ada penyerahan valuta, oleh Bank Omega akan dianggap sebagai komitmen tagihan dalam valuta asing dan komitmen kewajiban dalam rupiah. Maka jurnal yang dibuat oleh Bank Omega adalah rekening administratif transaksi penjualan falas tunai atau SPOT yang belum diselesaikan pada kredit sebesar 12.900.000 rupiah. Nah, yang ketujuh itu ada jenis transaksi berjangka valuta asing, forward feature yang masih berjalan. Tagihan atas kewajiban yang timbul dari transaksi berjangka falas dicatat dan disajikan sebesar tagihan atas kewajiban bank atau kewajiban bank. Saldo tagihan atau kewajiban berjangka dalam falas dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah tanggal laporan. Contohnya, Bank Omega menutup kontrak pembelian berjangka dengan Bank ABC untuk membeli falas 20.000 US dollar dengan kursnya 2.070 rupiah yang akan direalisasikan sebulan kemudian. Pada saat menutup kontrak ini akan dibukukan sebagai komitmen tagihan dalam falas dan kewajiban dalam rupiah, maka jurnal yang dibuat oleh Bank Omega adalah sebagai berikut. Rekening administratif rupiah transaksi pembelian forward falas yang belum direalisir pada kredit itu sebesar 41.400.000 rupiah. Lalu kita masuk kepada materi laporan komitmen. Itu definisinya dari laporan komitmen adalah laporan suatu kewajiban bagi bank untuk melaporkan besarnya tagihan atau kewajiban bersih atas seluruh transaksi komitmen yang telah dilakukan. Tujuannya untuk alat kontrol bagi bank yang bersangkutan dalam mengelola aktiva dan kewajibannya termasuk di dalamnya pengelolaan alat likuid untuk memenuhi kewajiban yang diperkirakan akan terjadi beberapa hari atau bulan yang akan datang dan yang akan dikaitkan dengan tagihan yang akan diterima. Nah, waktunya ialah laporan komitmen dibuat setiap tanggal laporan bersamaan dengan pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Nah, isinya itu memerinci seluruh kewajiban dan tagihan komitmen yang dimiliki oleh suatu bank. Nah, manfaat dari laporan komitmen ialah dapat diketahui apakah bank memiliki suatu kewajiban atau tagihan bersih dari sejumlah komitmen yang telah ada. Komitmen ini akan mempengaruhi perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR dalam rangka perhitungan rasio kecukupan modal atau CAR.
Nah, kita masuk kepada materi kontingensi. Dengan definisi dari kontingensi adalah suatu keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan akan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu perusahaan yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Nah, bagaimana penyajian dalam laporan keuangan? Transaksi kontingensi belum mempengaruhi posisi dalam neraca dan laba rugi perusahaan. Pada PSAK nomor 31 mengatur masalah kontingensi ini. Kontingensi harus disajikan sedemikian rupa sehingga bila dikaitkan dengan pos-pos aktiva dan pasipa dapat menggambarkan posisi keuangan bank secara wajar. Kontingensi merupakan transaksi yang belum mengubah posisi aktiva dan pasipa pada bank pada tanggal laporan tetapi harus dilaksanakan oleh bank apabila persyaratan yang disepakati dengan nasabah terpenuhi. Nah, kontingensi tersebut dapat bersifat tagihan atau kewajiban bank baik dalam rupiah maupun falas. Sistematika penyajian laporan komitmen dan kontingensi disusun berdasarkan urutan tingkat kemungkinan pengaruhnya terhadap posisi keuangan dan hasil usaha bank. Selanjutnya, komitmen dan kontingen baik yang bersifat sebagai tagihan maupun kewajiban masing-masing disajikan secara tersendiri tanpa pos lawan, sehingga pengungkapan dalam laporan dilakukan dengan single entry melalui rekening administratif yang merupakan pos di luar neraca atau off balance sheet. Nah, asas dari konservatif dalam kontingensi. Nah, asas konservatif dalam kontingensi yaitu yang pertama terdapat petunjuk kuat bahwa telah terjadi penurunan nilai suatu aktiva atau telah timbul kewajiban pada tanggal neraca. Yang kedua, jumlah kerugian yang dapat ditaksir secara wajar. Nah, itulah cara bagaimana penyisian suatu rugi kontingensi dapat dilakukan pada perhitungan laba rugi. Nah, inilah kondisinya. Nah, jenis transaksi kontingensi. Jenis transaksinya adalah garansi bank, letter of credit yang dapat dibatalkan atau revocable yang masih berjalan, transaksi opsi valuta asing, pendapatan bunga dalam penyelesaian. Nah, transaksi tersebut wajib dilaporkan dalam laporan keuangan melalui rekening administratif yang dapat berupa tagihan maupun kewajiban. Nah, garansi bank. Garansi bank adalah semua bentuk garansi atau jaminan yang diterima atau diberikan oleh bank yang mengakibatkan pembayaran kepada pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin bank wan prestasi atau cedera janji. Diterbitkan dengan maksud memberikan bantuan fasilitas kepada nasabah yang bersangkutan agar dapat memperlancar transaksi yang sedang dijalankannya. Nah, kontingensi lanjutannya nih ya, jenis garansi bank. Ada dapat berupa penerimaan atau penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi, baik dalam rangka pemberian kredit, risk sharing, standby letter of credit, maupun dalam jangka pelaksanaan proyek seperti bid bonds atau jaminan penawaran, performance bonds atau jaminan pelaksanaan, dan advance payment bonds atau jaminan uang muka. Bisa juga berupa akseptasi dan endorsement surat berharga. Nah, adapun kegunaan garansi bank yaitu yang pertama sebagai tender dalam negeri, yang kedua perdagangan, yang ketiga tender luar negeri, yang keempat uang muka kerja, yang kelima penggunaan biaya masuk, yang keenam cukai rokok, dan yang ketujuh pelaksanaan pembelian aktiva tetap. Nah, kita masuk kepada akuntansi untuk garansi bank, meliputi saat penerbitan dan jatuh tempo atau jatuh waktu. Dalam jatuh waktu, bank dihadapkan pada dua situasi. Yang situasi pertama apabila nasabah mampu melunasi sisa kewajibannya atau pada saat penerbitan ini. Contohnya, apabila Bank Omega Cabang Jakarta menerbitkan garansi bank atas permintaan PT XYZ yang ditujukan kepada PT CVS di Surabaya senilai 500 juta rupiah. Setoran jaminan dibayarkan oleh PT XYZ sebesar 60% atas beban rekening gironya, maka jurnalnya bisa dilihat giro PT XYZ pada debit itu sebesar 300 juta rupiah. Setoran jaminan garansi bank pada kredit itu sebesar 300 juta rupiah. Nah, ayat jurnal untuk mencatat kontingensi garansi bank adalah sebesar kewajiban penuh atau 100%, yaitu rekening administratif rupiah garansi bank yang belum jatuh waktu pada kredit sebesar 500 juta rupiah.
Pada saat jatuh waktu, apabila PT XYZ melunasi seluruh sisa kewajiban atas beban rekening giro pada saat itu pula lah Bank Omega Cabang Jakarta akan mengkredit rekening antar kantor cabang Surabaya dengan memerintahkan untuk membayar kepada PT CVS. Ayat jurnalnya dilihat sebagai berikut. Giro PT XYZ itu pada debit itu sebesar 200 juta rupiah. Setoran jaminan garansi bank pada kredit itu sebesar 300 juta rupiah. RAK cabang Surabaya pada kredit sebesar 500 juta rupiah. Nah, garansi bank lanjutannya yaitu cabang Surabaya. Nih, pencatatan pada bank cabang Surabaya akan mencatat RAK cabang Surabaya atau rekening antar kantor cabang Surabaya pada debit itu sebesar 500 juta rupiah. Giro pada PT CVS pada kredit itu sebesar 500 juta rupiah. Nah, untuk menghapus pos kontingensi garansi bank dan mencatat penerimaan kekurangan setoran jaminan adalah rekening administratif rupiah garansi bank yang belum jatuh waktu pada debit sebesar 500 juta rupiah. Nah, pada saat jatuh waktu, nasabah PT DSK belum datang untuk melunasi sisa kewajibannya. Maka Bank Omega Cabang Jakarta terlebih dahulu membukukan rekening administratif atas garansi bank yang belum jatuh tempo dan menggantinya dengan garansi bank yang telah jatuh tempo. Dengan ayat jurnalnya bisa dilihat RAR garansi bank yang belum jatuh waktu sebesar 350 juta rupiah pada debit ya. Nah, rekening administrasi rupiah atau RAR garansi bank yang sudah jatuh waktu pada kredit itu sebesar 350 juta rupiah. Nah, apabila paling lambat dalam waktu 2 minggu nasabah tak sanggup melunasi sisa kewajibannya, maka akan dibebankan kepada nasabah biaya provisi kredit sebesar Rp350.000 dengan jurnalnya. Debitur pada debit itu Rp140.350.000. Setoran jaminan garansi bank pada debit itu sebesar Rp210 juta. RAK cabang Bandung pada kredit sebesar Rp350 juta. Pendapatan provisi pada kredit itu sebesar Rp350.000. Nah, pada saat rekening administratif atas rekening bank jatuh waktu, maka jurnalnya bisa dilihat ya. Rekening administratif rupiah RAR garansi bank yang sudah jatuh waktu pada debit itu sebesar Rp350 juta. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi letter of credit. Letter of credit yang dapat dibatalkan atau revocable yang masih berjalan adalah jaminan dalam bentuk LC yang dapat dibatalkan dalam rangka impor dan ekspor atau lalu lintas perdagangan dan disajikan sebesar sisa jumlah atau LC yang belum direalisasikan. Contohnya apabila Bank Omega Cabang Jakarta menerbitkan LC dalam negeri revocable atas permintaan PT DKS sebesar 300 juta dan ditujukan kepada seorang nasabah di cabang Surabaya, setoran jaminan dilakukan sebesar 40% dan dibayarkan oleh PT DKS atas beban rekening gironya, maka pada saat penerbitan bisa dilihat pencatatannya, jurnalnya ialah sebagai berikut. Giro PT DKS pada debit itu sebesar Rp120 juta. Nah, setoran jaminan letter of credit dalam negeri revocable pada kredit itu sebesar Rp120 juta juga. Nah, jurnal administratif untuk mencatat transaksi kontingensinya adalah rekening administratif rupiah letter of credit dalam negeri revocable yang diterbitkan pada kredit itu sebesar Rp300 juta. Nah, apabila terjadi pembatalan letter of credit atas permintaan nasabah PT DKS, maka Bank Omega akan mencatat jurnalnya sebagai berikut. Setoran jaminan LC dalam negeri revocable pada debit sebesar Rp120 juta. Giro PT DKS pada kredit sebesar Rp120 juta. Rekening administratif rupiah RAR LC dalam negeri revocable yang diterbitkan sebesar pada kredit itu sebesar Rp300 juta. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi valuta asing dan pendapatan bunga. Nah, transaksi opsi valuta asing adalah transaksi yang melibatkan pembelian atau call option dan penjualan put option atas opsi yang telah diterbitkan oleh bank.
Opsi atau option adalah perjanjian memberikan hak opsi atau pilihan kepada pembelian opsi untuk merealisasikan kontrak jual beli falas yang tidak diikut diikut pergerakan diikut pergerakan dana dan dilakukan pada atau sebelum waktu yang ditentukan dalam kontrak dengan kurs opsi yang dijanjikan. Pembeli opsi tidak berkewajiban untuk melaksanakan haknya apabila yang bersangkutan merasa penggunaan hak tersebut tidak bermanfaat. Nah, pendapatan bunga dalam penyelesaian bisa dilihat ya, adalah perhitungan bunga dari aktiva produktif non-performing atau kurang lancar yang belum dapat diakui sebagai pendapatan bunga dalam periode berjalan. Jumlah pendapatan bunga dalam penyelesaian ini akan dikelompokkan sebagai tunggakan bunga sejak perhitungan bunga atas kredit atau aktiva produktif non-performing dilakukan sampai dengan tanggal laporan. Contohnya, apabila semenjak tanggal 1 Juli 20 tahun 20XX nasabah debitur Bank Omega cabang Jakarta PT CKN yang bersaldo 400 juta rupiah dan suku bunganya sebesar 18% tidak sanggup membayar bunga semenjak bulan Mei tahun 20XX dan oleh Bank Omega digolongkan sebagai debitur yang kurang lancar. Pada pembuatan laporan keuangan pada tanggal 31 Juli tahun 20XX diadakan perhitungan tunggakan bunga sebagai berikut. Nah, tunggakan bunganya sebesar selama 3 bulan ya, atau dari bulan Mei sampai bulan Juli. Nah, besar bunganya yaitu 3/12 dikali 18% dikali 400 juta sama dengan 18 juta rupiah. Nah, pencatatannya rekening administratif rupiah RAR tunggakan bunga pada debit itu sebesar 18 juta rupiah. Nah, jadi sekianlah materi dari akuntansi perbankan ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dimengerti untuk teman-teman semua dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.